Tapi katanya Egy nggak minta maaf mas ke... Ya, lah itu mah bagus. Sebenarnya kan kita juga dengar lah, Egy kan nggak minta maaf. Lucu kan? Tapi kenapa bisa dapat RJ itu? Kan? Itulah misterinya. Jadi pada syarat dari RJ, restoratif justice, dalam KUHP yang baru, sekarang KUHP yang lama nggak mengatur, adanya di Perpol, peraturan Kapolri, ya, Perpol. Itu harus orangnya minta maaf secara terbuka, kemudian bahkan harus hitam di atas putih, bahkan ada nota disahkan oleh kepala pengadilan, baru terbit yang namanya SP3. Penghentiannya perkara, bukan perorangan. Perkaranya. Jadi, iya, jadi kami itu kan semua istilahnya kan satu SPK. Tapi balik lagi soal RJ nih. Ya. Tapi walaupun tertarik apa enggak gitu? Iya, Mas Roy Suryo tidak tertarik katanya. Tapi ada tim yang tertarik juga nih. Ya, itulah sayangnya saya harus bilang gitu. Saya meskipun tidak bisa menebak apa yang terjadi sebenarnya ya. Saya kan dikejar-kejar, Mas. Kabarnya ada bau-bau amis tuh gitu ya. Ya kan gitu, bahkan ada teman yang berani nyebutkan nilainya. Saya enggak deh, saya enggak mau suudon lah gitu. Saya hanya bilang ya itu hak mereka. Cuman gini, apakah etis ya gitu kalau kita itu berjuang bersama. Bahkan yang bersangkutan Egy dan Amy Lubis itu adalah sosok pemimpin ke depan. Egy pula lah yang kemudian sebagai ketua TPUA waktu itu, tim pembela ulama dan aktivis. Kami itu, karena saya sebut kami, karena saya, Dr. Tifa, dan juga Bang Resbon, itu kan tadinya kan diminta oleh TPUA sebagai saksi. Wah, lengkap ini buktinya semua ada. Ya, nih, lengkap nih suratnya dari TPUA. Ini adalah sebagai saksi untuk, harusnya ahli, tapi karena supaya kami waktu itu, supaya tidak dikriminalisasi, disebut saksi. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi ini pun kami tetap dikriminalisasi, gitu loh. Ada nama saya, ada nama Bang Resbon, ada nama Dr. Tifa, itu diminta TPUA untuk itu. Tapi ternyata di tengah perjalanan kok tiba-tiba Egy melakukan manuver. Iya, solo. Ibaratnya kapal Titanic gitu ya, ibaratnya biar gampang lah ya. Kita lagi berjuang, ya lagi berjuang, kemudian yang lain lagi tiba-tiba Kapten Smith-nya yang ada di kapal itu ya, nakodanya. Kalau yang Titanic bener dia ada di ruang kemudi kapal sampai akhir ayatnya kan. Ini tiba-tiba kaptennya loncat sendiri cari selamat. Tapi katanya Egy nggak minta maaf mas ke... Ya, lah itu mah bagus. Sebenarnya kan kita juga dengar lah, Egy kan nggak minta maaf. Lucu kan? Tapi kenapa bisa dapat RJ itu? Kan? Itulah misterinya. Jadi artinya gini, pada syarat dari RJ, restoratif justice, dalam KUHP yang baru, sekarang KUHP yang lama nggak mengatur, adanya di Perpol, peraturan Kapolri, ya, Perpol. Itu harus orangnya minta maaf secara terbuka, kemudian bahkan harus hitam di atas putih, bahkan ada nota disahkan oleh kepala pengadilan, baru terbit yang namanya SP3, surat penghentian perkara. Dan yang bisa dihentikan itu, Mas Boa dan semua organizer, penghentiannya perkara, bukan perorangan. Perkaranya. Jadi jadi kami itu kan semua istilahnya kan satu SPK. Satu surat untuk SPDP, surat untuk dimulainya pendidikan. Klaster-klaster itu yang dibagi itu. Meskipun klasternya dibagi, tapi kan itu kan istilah aja. Istilahnya tuh. Dalam satu surat untuk pelaporannya ada Joko Widodo dan tadinya 5 termulnya. Ya, tapi 2 termul mengundurkan diri. Iyalah, istilahnya kan gitu kan. Yang masih ada tuh Lejumanan, Kamis Samuel Sweken, dan juga Andi Kurniawan. Itu yang masih jalan laporannya, tambah Jokowi. Ini kemudian yang tadinya mereka ini baru lucu lagi. Tadinya mereka itu lapor ada yang di Polres mana, ada yang di Bekasi, ada yang tiba-tiba dikumpulkan semua di Polda Metro Jaya. Mas, makanya saya sejak awal tadi ketika Mas Waldi di awal membuka dengan intro kejaksaan itu, ya kejaksaan mengembalikan, ya pasti dikembalikan. Karena ini kan lokusnya beda-beda. Tempusnya juga beda-beda. Disatukan. Dan kemudian kami itu ketika diperiksa dengan tempus 22 Januari. Waktu 22 Januari 2025. Atau 26 Maret 2025. Lah saya dan teman-teman lain itu nggak ada di situ kok. Memang ada 1-2 ya Egy yang ada di situ sebenarnya. Karena itu kan di tempatnya kantornya Egy kan. Gitu. Nah cuman kok malah dia tiba-tiba ya keluar. Makanya kemudian kan benar tadi dikatakan. Lucu kan. Dia nggak minta maaf. Bahkan dia bilang dia menasihati gitu kan gitu. Nah, yang lucu lagi, ini yang lucu nih ya. Dia kan membuat metafor.
Gitu. Diedarkan kemana-mana loh ya, gitu. Bagaikan Musa dan Harun mendatangi Fir'aun. Siapa Musanya? Siapa Fir'aunnya? Nah itu kalau ini terus terang ini hati-hati kalau kalau kemudian ada yang manfaatan Panji aja dilaporkan kok. Ini penistaan agama ini. Ini bisa masuk ya. Iyalah, Nabi Musa, Nabi Harun itu salah dua dari nabi pilihan dari Sidratul Muntaha yang dari Allah yang kemudian ditugaskan untuk waktu itu menjaga Sidratul Muntaha ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Ketika naik di lantai ke-7, ketika melewati lantai 5 itu ketemu Nabi Musa, melewati lantai 6 itu ketemu Nabi Harun, lantai 1 ketemu Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain. Ya kok seolah-olah mereka memetaforkan itu. Maka tadi nama yang Mas sebut, seorang wartawan senior, Mas Lukas Luarso itu sebenarnya membuat sebuah tulisan yang menyelamatkan sebenarnya. Dan tulisan itulah yang aku quote sebagai dua tuyul menemui jin ifrit. Nah ini Mas yang jadi ini jadi soal sekarang. Iya, yang Egy Sujana melaporkan Mas karena itu. Iya, karena kan ketawa saya. Iya, kan ketawa saya. Artinya dianggap saya mencemarkan nama baik. Iya. Ya kita ketawa aja. Oke, kalau gitu kita tunggu prosesnya. Karena kan berarti yang lapor harusnya tuyul. Loh iya kan? Polda Metro Jaya harus menemui tuyul. Apa bisa tuyul ini dikatakan? Tapi sebenarnya tidak hanya ini. Jadi kan ini kan sebenarnya penghalusan banget lah ya dari cerita yang disebutkan seolah-olah surat At-Toha. Udah bagus sebenarnya ini cerita Lukas Luarso ini. Kalau saya sih siap aja. Karena lucu aja kalau kemudian tuyulnya mau dicari, sekarang pasalnya apa? Bahkan Mas, sorry Mas. Kalau dalam dunia yang saya geluti selama ini dan kepercayaan tradisional, tuyul itu memang sudah ada lama Mas. Ada. Dalam cerita pewayangan. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Wah. Alkisah. Di dalam dunia pewayangan itu memang ada yang disebut tuyul. Dan tuyul ini, nah ini salah satu contohnya. Ini yang namanya tuyul. Tuyul itu tipis, bedanya dengan pocong. Jadi ini hitam putih. Ini sekarang ceritanya, apakah benar tuyul lagi menghadap jin ifrit? Saya gambarkan dengan ini karena Petro ini memang yang pernah jadi ratu, ya Prabu Kantong Bolong. Jadi sebenarnya cerita tuyul ini ya folklore, gitu loh. Cerita-cerita yang silahkan kalau ini mau dilaporkan gitu loh. Tapi kan lucu banget. Dan tuyul itu gitu Mas, muncul secara tak terduga. Iya. Itulah tuyul. Bumi gonjang-ganjing. Kita tunggu laporan berjalan ya sampai dengan tuyul nanti ditangkap. Ya, siapa itu tuyulnya? Dan kemudian siapa yang sebenarnya dituduh menjadi tuyul-tuyul ini?